Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak murid semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Senang rasanya ya kalau melihat kalian ini sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul seperti biasa. Apalagi kita saat sekarang ini kan sudah diberlakukannya tatap muka ya. Betapa senangnya mualim bisa memberikan pelajaran kepada anak mualim yang sudah lama kita tidak bisa tatap muka ya seperti ini ya. Baik anak-anak sekalian, seperti biasanya kalau kita sebelum memulai pelajaran itu kita akan melakukan berdoa, di mana agar kita mendapatkan keberkahan serta keridhaan di dalam pertemuan kita kali ini dan mendapatkan manfaat untuk kita semua. Coba ketua kelas, yang mana ketua kelas ini? Nah, ketua kelas coba pimpin nak doanya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, sebagaimana kata Mbak tadi, sebelum kita memulai belajar serta mengajar, alangkah baiknya kita berdoa dan menyerahkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mualim sekalian. Ya, dalam pertemuan kita ini sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita itu harus bisa menanamkan rasa cinta kepada tanah air kita, sehingga di dalam rasa cinta kita ini kita akan tumbuh semangat, ya kan? Tumbuh semangat untuk senantiasa kita ini selalu bisa menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Bisa kita bersama-sama ya. Kita lihat di dalam slide ini ada lagu wajib nasional. Coba mau kita bersama-sama ya. Bisa berdiri semuanya. Sama-sama ya. Hitungan ketiga kita menyanyi ya. 1, 2, 3. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Semangat ya, masih semangat kan? Semangat. Alhamdulillah, silakan duduk kembali. Baik, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, anak malam ini dalam hal ini kita akan mengetahui ya, dalam hal ini kita bisa mengetahui semangat para pejuang dulu di dalam merebut wilayah Indonesia ya. Jadi sebelum mulai mengarah ke materi berikutnya, mari kita mengabsen ya. Mengabsen anak mualim. Coba mana sekretaris di kelas ini? Sekretaris. Hari ini siapa yang gak agenda? Tadi semua, alhamdulillah. Itu yang paling mengharapkan ya. Berarti kalian masih semangat untuk belajar. Karena dengan kalian sekalian, maka pertemuan kita ini akan bisa memberikan energi yang positif. Kalau ramai kan enak, tapi kalau misalnya satu orang yang datang kan kurang semangat. Tapi kalau udah banyak yang datang, apalagi semua hasil semua, semangat kita kan. Baik anak-anak
kaitan dengan materi yang sebelumnya apa ini? Kaitan materi kita tentang apa tadi? Nilai-nilai Pancasila. Nanti kalau kita lihat, coba nilai-nilai Pancasila itu kan terdiri dari beberapa sila-sila ya. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Coba Muhammad ingin menanyakan bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Coba sekretaris silakan. Dari sila pertama tadi, sila apa bunyi sila pertama tadi? Silakan berdiri nak. Silakan berdiri nak. Sila pertama bunyinya apa? Bunyi sila pertama apa tadi bunyinya? Tentang ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila pertama itu menggambarkan apa itu nak? Menggambarkan apa? Menggambarkan apa? Kemerdekaan untuk beragama. Ya, pintar anak Mualim, bagus. Berarti tahu kan sila pertama itu menggambarkan tentang kemerdekaan beragama tadi ya. Nah, kaitannya ada di dalam materi kita. Nah, ya, silakan duduk. Ya, yang lain siapa sila kedua? Sila kedua nak. Sila kedua siapa? Nah, siapa namanya? Siapa? Ya. Oke. Dua kelas, silakan. Oke, untuk sila kedua bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu implementasinya itu seperti bahwa warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama di seluruh masyarakat tanpa dibeda-bedakan. Ya benar, berarti kita setiap warga negara Indonesia diberikan kesempatan yang sama. Tidak ada perbedaan antara si A dan si B atau antara satu dengan yang lain, semua sama. Yang berikutnya, ya Kak Ibu yang jilbab coklat, sila ketiga tentang ini apa sila ketiga? Persatuan Indonesia. Iya, benar, bagus. Berarti Persatuan Indonesia itu menggambarkan bahwasannya wilayah kita yang terbentang luas dari Sabah sampai Merauke itu walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Sesuai dengan apa? Sumpah Pemuda. Apa itu Sumpah Pemuda? Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Berikutnya sila keempat. Ayo anak Mualim. Siapa sila keempat? Yuk, ini sila keempat. Ya. Sila keempat tentang kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Implementasinya apa nak? Oh, contohnya seperti pemilihan ketua kelas. Nah, bagus apa? Bagus. Berarti itu menggambarkan apa itu? Bahwasannya keputusan itu bersama. Bukan keputusan hanya satu golongan saja ataupun satu kepentingan. Sila kelima. Ya, anak Mualim yang paling baik budi. Nah, ini sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, implementasinya apa? Ya, kesamaan hak didapatkan oleh setiap rakyat. Berarti setiap rakyat ini memiliki hak yang sama. Tidak ada perbedaan. Bagus anak Mualim. Tadi dia implementasi sila Pancasila, nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang berikutnya, bagaimana relevansinya? Relevansinya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Relevansi dari nilai-nilai yang tadi yang kalian sebutkan satu persatu, nilai-nilai Pancasila yang tadi kalian sebutkan satu persatu, relevansinya kita bisa melihat bahwasannya
dijadikan sebagai landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga terciptalah sebuah persatuan dan kesatuan. Terus keadilan sosial, ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Relevansinya kan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah tadi yang sudah kalian sebutkan tadi kan satu persatu, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima relevansinya. Nilai Pancasila itu dijadikan sebagai landasan berpijak masyarakat Indonesia di dalam melakukan aktivitas kegiatannya. Itu ya tadi ya, implementasi dan relevansi yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan amalin sekalian, dalam hal ini Mualim ingin bertanya dengan kalian. Tadi kan nilai-nilai Pancasila itu berkaitan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai tadi yang kita nyanyikan tadi ini kan ada sebuah lagu ya, lagu nasional, di mana lagu nasional ini bisa memberikan gambaran bahwasannya wilayah kita itu terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa sih pencipta lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke? Ya, Rakyat? R. Sumarjo, benar. Itu tadi ya dari teman kita ya, si Rahel ya. Jadi penciptanya itu R. Sumarjo. Itu sebagai simbol bahwasannya dia menggambarkan bahwasannya Indonesia itu, wilayah Indonesia itu terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, sehingga memiliki keanekaragaman. Baik, yang berikutnya kira-kira apa sih makna dari lagu tersebut dari Sabang sampai Merauke? Makna yang bisa kamu ambil, ya. Makna yang bisa kamu ambil dari lagu tersebut apa? Ya, kembali maknanya, silakan. Apa? Ya. Bang? Boleh. Apa maknanya, Bang? Oh iya, walaupun kita ini terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, bagus ya Bang? Terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, tetap kita itu tidak berbeda-beda, tapi tetap semuanya kita Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan bukan menjadi suatu permasalahan, tapi perbedaan itu dijadikan sebuah kekayaan, keindahan, kerukunan. Ya kan anak-anak semua? Jadi dalam hal ini kita sudah bisa memberikan satu pandangan ya, bahwasanya lagu Indonesia, lagu dari Sabang sampai Merauke ini memberikan dampak ataupun energi positif. Baik anak-anak mualim sekalian, dalam hal ini tentang nilai-nilai Pancasila ya, sebagai satu landasan ini memberikan satu gambaran bahwasannya kita ini sebagai generasi muda, generasi milenial. Kali ini kan generasi milenial ya. Kenapa? Karena kali ini hidup di zaman yang sudah memiliki teknologi, di zaman globalisasi, di zaman persaingan itu sangat tinggi, ya? Sehingga kalian ini harus bisa belajar lebih giat lagi. Karena apa? Di zaman teknologi, di zaman di zaman teknologi dan globalisasi ini, maka berhasil majunya suatu negara ada sama kalian, sama kakak, sama
generasi-generasi ini yang memiliki kualitas, maka martabat bangsa pun akan semakin baik. Di mana itu? Di dunia internasional, di mata dunia. Jadi suatu bangsa itu terletak maju atau tidaknya dari generasi mudanya, dari kalian. Makanya kalian ini tidak boleh bermalas-malasan belajar. Terus gali potensi, gali skill kalian, apa yang ada sama kalian, terus tingkatkan. Apalagi kalian ini tadi kan mualim dengar tadi dari sekretaris ya, bahwasannya anak-anak mualim ini hadir semua ya. Hadir semua, alhamdulillah. Itu sebagai bentuk bahwasannya kalian ini semangat belajarnya sangat tinggi. Kalau sudah semangat belajar sangat tinggi, insya Allah hasilnya pun akan lebih baik. Jadi generasi yang semangat belajar dan lebih tinggi, usia kalian ini adalah usia yang belia atau remaja yang generasi milenial, maka kemajuan suatu bangsa akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan oleh para pendiri bangsa kita dulu, ya kan? Kenapa? Mereka tidak mau lagi dijajah, mereka tidak ingin lagi dijajah wilayah kita ini, dijajah oleh bangsa asing. Makanya dengan cara apa? Nah, tanamkan dalam diri kalian, saya harus semangat lebih giat lagi belajar guna untuk kemajuan bangsa dan negara. Kalau bangsa dan negara sudah maju, maka martabat bangsa pun akan semakin lebih baik lagi. Anak-anak sekalian, di samping kita harus belajar, kalian ingin memberikan tujuan dari pembelajaran kita ini ada beberapa item. Ada 4 item. Salah satunya adalah kalian dituntut untuk mampu menguraikan apa? Kalian dituntut untuk mampu menguraikan ketentuan tentang wilayah, warga negara, apalagi agama dan penduduk, serta pertahanan dan keamanan dengan tepat. Jadi ada 4 itu ya. Pertama wilayah, kedua pertahanan dan kedua apa? Warga negara, ketiga penduduk, agama dan kepercayaan, terus pertahanan dan keamanan. Jadi ada 4 ya, 4 komponen yang harus kalian uraikan. Yang berikutnya adalah kalian harus mampu menunjukkan sikap mendukung tentang ketentuan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Yang berikutnya adalah kalian harus bisa mengerjakan tugas baik secara mandiri maupun kelompok. Dan kalian harus mampu menganalisis ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan benar. Yang keempat, melalui pengerjaan tugas dengan jujur, ya, dengan jujur, maka peserta didik telah menunjukkan dukungannya terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar. Baik anak-anak murid sekalian, setelah kalian tahu tentang tujuan pembelajaran kita ini, maka murid dalam hal ini akan memberikan sebuah semangat bahwasannya anak murid ini di dalam menggapai sebuah cita-cita ya, keberhasilan dalam pendidikan ini harus semangat dan jangan pernah kita itu terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Semangat ini perlu. Karena apa? Kalau sudah semangat, kelemahan apapun yang ada dalam diri kita ini akan
tidak bisa menguasai ya, tidak menguasai diri kita, sehingga hal-hal yang positif yang akan kita timbulkan. Baik anak mualim sekalian, coba sebelum kita masuk kepada materi kita, coba ini mualim lihat dulu ini, coba bekerja berapi, coba rapikan dulu, kita atur ya, jaga jaraknya ya, jaga jarak ya, kakak, jaga, nah, posisinya nah. Baik, selanjutnya dalam hal ini kita bisa melihat ya, motivasi di dalam belajar untuk diri kita, motivasi untuk belajar ya, motivasi belajar untuk dalam diri kita kan punya semangat. Jadi semangat itu harus kita motivasi. Tanpa kita motivasi, semangat ini bisa kendor. Tapi kalau sudah kita motivasi, semangat ini akan semakin bergelora dia, bergelora, lebih semangat lagi. Jadi motivasi yang ingin Marin berikan sama kalian, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti mengerjakan tentang kebaikan. Jangan pernah berhenti belajar. Itu sebagai motivasi dalam diri kita supaya kita lebih baik lagi. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan tentang kebaikan. Itu kan motivasi. Jadi kalau kita sudah termotivasi tentang nilai-nilai yang positif, kita cenderung akan lebih baik lagi di dalam apa? Dalam belajar kita. Lebih baik lagi yang dari yang lalu ya. Jangan menurun. Contoh, kita ingin di semester ini saya harus mendapatkan peringkat kelas, tapi kita malas belajar. Bisa enggak? Enggak. Jadi kita harus termotivasi. Jangan pernah kita berhenti belajar, karena hidup ini tidak pernah berhenti mengajarkan tentang hal-hal yang kebaikan. Untuk apa kebaikan itu? Untuk kita pribadi. Mengerti kan anak-anak mualim sekalian? Berikutnya kita bisa melihat semangat belajar itu bisa kita rasakan sampai saat sekarang ini ya. Kita itu kan bersyukur ya. Kita bersyukur sampai saat sekarang ini karena ada semangat belajar kita sampai ke tingkat aliyah. Ada yang memang dia punya semangat, tapi ada yang karena tidak tinggi semangatnya sehingga dia bisa terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Misalnya putus sekolah, putus tengah jalan, karena ada hal-hal yang sebenarnya sangat mudah kita apakan ya. Tapi karena semangatnya itu rendah, makanya tidak bisa menggenjot dalam dirinya untuk meningkatkan lagi. Apalagi anak mualim ini kan sebagai rasa syukurnya kalian bisa sampai ke tingkat aliyah. Aliyah itu adalah sekolah yang berciri khas tentang keagamaan. Berbeda kita kan, berbeda dengan sekolah umum. Kenapa? Aliyah itu di samping ada pelajaran umum, tapi ada pelajaran agamanya. Jadi itu rasa syukur kita. Berarti kita samping diberikan nilai ilmu dunia, kita pun diberikan ilmu tentang agama untuk menuju ke. Jadi itulah dalam hal ini bahwasannya kita sebagai anak-anak mualim ini, anak remaja, belia, milenial, generasi milenial, jangan pernah semangat kalian itu kendor hanya karena hal-hal yang sepele, tapi semangatnya terus gelorakan untuk menggapai cita-cita. Baik anak mualim sekalian, ini kita bisa perhatikan slide ya.
Perhatikan slide. Ini slide ini tentang bab 2. Coba. Yang boleh buka bukunya bab 2. Buka bukunya bab 2. Buka buku pelajaran kita bab 2. Buka buku pelajaran kita bab 2. Abang kenapa? Nggak dibawa bukunya enak? Mau ketinggalan di rumah. Dan bab 2 ya dibuka ya. Sudah dibuka semua bab 2, coba dibaca. Dibaca sampai kepada pengertian wilayah. Wilayah Indonesia ya, bagian A. Bagian A, yuk kita baca. Setelah kalian baca, apa bab kita tentang ini ya? Ya, tentang ini ya. Ya. Setelah kalian baca, kita bisa melihat slide ini. Ini adalah wilayah, ya kan? Slide ini kan apa ini kan? Adalah wilayah. Wilayah mana ini? Indonesia. Wilayah Indonesia. Indonesia. Baik, kalau kita sudah bisa membaca, bisa melihat itu wilayah, mulai minta coba kalian analisis tentang wilayah Indonesia ini. Ya, setelah kita baca, coba analisis tentang ketentuan wilayah Indonesia. Mengerti kan maksudnya? Begini nak, ini kan wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia ini terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Sudah? Sabang di sana, Merauke di sini. Ya kan? Di mana? Ini kan ada batasan-batasannya. Tidak boleh lewat. Setiap pulau ini punya batasan. Coba kalian analisis. Berarti wilayah Indonesia itu terbentang luas itu dari Sabang sampai Merauke itu merupakan wilayah yang sangat luas. Ada berapa pulau? Coba kita lihat. Pulau-pulau besar saja kita lihat coba. Ada Sumatera. Pulau apa? Sumatera. Kalimantan. Sulawesi. Jawa. Jawa. Apa itu Timur Leste itu? Udah, itu pulau-pulau besar ya. Yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Ada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera saja ini kekayaannya banyak. Berapa suku bangsa yang ada di sini? Mungkin lebih dari 2, 3, 4, 5, ya kan? Lebih banyak. Kita ambil saja contohnya Sumatera Utara ada berapa? Ada Melayu, ada Batak, Nias. ada Nias, ada Mandailing. Itu satu provinsi saja sudah ada 4, ya kan? Dikurang 4 suku bangsa yang memiliki bahasa adat istiadat yang berbeda-beda. Apakah sama? Tidak. Antara Nias dengan Melayu sudah berbeda, tapi tetap satu. Satu apa dia? Satu bahasa. Satu wilayah, ya kan? Satu wilayah apa? Wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia. Coba mulai minta, coba kalian setelah kalian baca tadi di bab 2 tadi, kalian analisis gambar tersebut. Gambar tersebut tentang wilayah Indonesia. Setelah kalian analisis, coba catat hal-hal yang penting. Catat hal-hal yang penting. Setelah kalian tadi kan sudah mengatakan, coba setelah kalian analisis, catat hal-hal yang penting. Hal-hal yang penting. Hal-hal yang penting.
catat. Hal-hal yang penting ya. Kalian kasih waktu hanya 2 menit ya. Catat hal-hal yang penting yang tadi sudah terangkan tentang wilayah Indonesia ini. Catat hal-hal yang penting setelah kalian analisis tadi. Kalian catat hal yang penting apa saja. Sudah? Catatkan hal yang penting mana? Baik. Mualim akan membagi beberapa orang menjadi beberapa kelompok ya. Berapa orang kita ada hari ini? 12. Berarti kalau 12 itu dibuat jadi 4 kelompok, ada 3 kelompok ya? 4 orang. Iya. Coba Mualim ingin dari anak Mualim dari sini hitung 1, 2, 3, 4. Yang lain pun ikut 1, 2, 3, 4. Ya? 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, ada 3 kelompok, 3 kelompok belajar, ya. Dimana nanti tugasnya nanti tentang gambar yang sudah kamu amati ini. Sudah gambar yang sudah kamu amati. Sudah. Dalam hal ini kelompok yang nomor 1 dan 2 itu tugasnya mengidentifikasi wilayah Indonesia, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tugasnya ya, mengidentifikasi. Udah, kelompok 1 dan 2. Jadi yang punya nomor urut 1 dan 2 tugasnya mengidentifikasi wilayah Indonesia. Kelompok 3 dan 4 tugasnya adalah menganalisis. Kelompok 3 dan 4 tugasnya menganalisis kekuasaan negara, menganalisis kekuasaan negara. Sudah nak? Atas kekayaan alam di wilayah NKRI. Atas kekayaan alam di wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa dilihat ini kan dari ini, bisa dilihat menemukan. Jadi setelah kalian kelompok 1, 2 tadi menganalisis, ya kan? Kelompok 9, 2 menganalisis kan? Yang kelompok 3 dan 4 mengidentifikasi. Coba kalian dari analisis dan identifikasi kalian, coba tadi kan buat pertanyaan ya, pertanyaan kelompok 3 dan 4, kelompok 1 dan 2. Tadi analisis buat pertanyaan tentang apa yang kamu analisis. Contoh, misalnya wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan contoh ya, berapa luas keseluruhannya, itu contoh. Buat, udah bang?
Sudah dibuat? Iya, buat pertanyaan. Nanti kamu satukan dengan pertanyaan-pertanyaan teman-temanmu. Baik kelompok 1, 2 sama menganalisis. Kelompok 3 dan 4 mengidentifikasi. Kelompok berapa? Kata? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. 1, 2, 3, 4. Mengidentifikasi. Apa sama saya sama sisi. Ya, buat pertanyaannya ya. Tadi kan ada tugas kelompok ya. Pertanyaannya ini mulai membagikan KPD ya. Ini tugas nanti. Tugas ya. Tugasnya enak. Tugasnya ingat kelompoknya ya. Iya, bikin pertanyaan. Setelah itu nanti kita diskusikan. Kita diskusikan. Iya bisa dong. Oke, udah dibaca dulu tugasnya. Sudah nak? Kerjakan nak? Sudah? Kerjakan? Pertanyaannya ya. Buat istri kelompok berapa kamu ya? Kelompok berapa? Kamu kelompok berapa? Pertanyaannya saja. Ya, pertanyaannya. Buat kelompok berapa? Kelompok berapa? Kumpulkan ya informasi-informasi sebanyak-banyaknya tentang tugas yang tadi, yang mau tadi ya, tugas pertama tadi, analisis, ya, kita analisis, sudah pertanyaan tadi sudah, analisis ya. Baik anak Wali. Coba kita lihat sudah selesai kan?
Sudah menerima. Baik, kita lihat di sini ya, Nak, ya. Dalam materi kita ini tentang ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara, kita bisa melihat wilayah NKRI. Wilayah NKRI ini terdiri dari pengertian wilayah negara. Pengertian wilayah negara ya. Pengertian wilayah negara kita bisa melihat. Ini bisa kita lihat. Pengertian wilayah negara menurut pengertian wilayah negara secara ensiklopedia. Coba dibacakan lah, anak Molly. Iya, pengertian wilayah negara secara ensiklopedia. Menurut ensiklopedia, wilayah negara adalah bagian muka bumi daerah tempat tinggal, tempat hidup, dan juga sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Ya. Baik, sekretaris. Coba yang berikutnya. Wilayah negara adalah tempat tinggal, tempat hidup, dan juga sumber kehidupan warga negara yang meliputi daratan, lautan, dan juga ruang udara, di mana satu negara memiliki kedaulatan atau wilayah Negaranya meliputi tanah air, bukan tanah air, terdiri dari sungai, laut, dan daratan. Inilah, tapi dari semua ini wilayah negara ini tertuang di dalam pasal 25 tentang wilayah negara. Coba teman-teman bisa lihat, kita lihat di slide ya. Kita dapat mengetahui wilayah negara Indonesia ini secara keseluruhan. Jadi kalau kita tadi coba kita gambarkan tadi kan sudah kita analisis, sudah mengidentifikasi. Jadi luas keseluruhan wilayah negara kita ini berapa? Siapa yang bisa coba di tangan? Bacakan. Luas wilayah negara kita? Coba. 5.109.000. Secara keseluruhan luas wilayah Indonesia itu 5.193.250 km persegi. Terdiri daratan yaitu 1.440 km persegi dan lautnya 3.273.810 km persegi. Ya, itulah ya tadi ya luas wilayah secara keseluruhan terdiri dari daratan dan lautan. Baik, berikutnya bisa kita lihat lagi dari slide kita ini. Ini tentang wilayah negara Indonesia yang terdiri dari wilayah daratan, lautan, wilayah datar laut atau tanah, dan wilayah ruang angkasa serta wilayah teritorial. Wilayah daratan adalah permukaan tanah. Permukaan tanah di daratan di dalam bawah ini ya. Inilah wilayah daratan yang kita pijak ini. Ini wilayah daratan. Pijak ini. Nah, yang kita pijak ini inilah wilayah daratan. Sedangkan kalau wilayah perairan ataupun laut Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan di dalamnya. Yang ketiga, wilayah dasar laut. Ini wilayah dasar laut di mana kedalaman berapa kilometer yang bisa diambil manfaatnya oleh Indonesia. Ya. Yang keempat, wilayah ruang angkasa. Wilayah ruang angkasa ini adalah wilayah negara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan wilayah perairan. Teman-teman
daratan, di atas perairan. Di dalam dari 4 ini ada wilayah ekstrateritorial. Ini wilayah ekstrateritorial ini saya ambil gambaran contohnya adalah kedutaan Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Contoh kedutaan Republik Indonesia yang ada di luar negeri ya, sebesar sekolah kita ini, maka aturan Indonesia yang boleh dijalankan hanya sebesar itu saja. Lewat dari gerbang sekolah kita, itu sudah aturan negara lain. Sebesar hanya kedutaan itu saja. Itu boleh dikibarkan bendera Republik Indonesia. Boleh dipakai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, boleh. Itu berlaku. Karena apa? Seluas itulah wilayah ekstrateritorial yang ada di negara lain untuk bangsa Indonesia. Contoh tadi kedutaannya itu tadi contoh. Mengerti kan maksudnya kan? Nah, jadi seberapa besar wilayah itu ya? Sebegitu. Contohnya kedutaan besarnya hanya sebesar sekolah kita ini. Ya sebegitu besarnya, berarti Indonesia boleh menerapkan peraturan Indonesia di situ. Luar dari situ tidak boleh. Itu peraturan dari negara tersebut. Karena kita berada di negara orang lain. Baik, berikutnya, nah, kita bisa melihat Indonesia dapat dilihat secara astronomisnya. Sudah bisa kan? Bisa kita lihat kan? Secara astronomisnya. Coba anak balik. Jarang ya, coba. Baca luas secara astronom Indonesia gimana Pak? Kurang besar ya? Coba yang lain. Gimana Pak Lahir? 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Siapa lagi di sana? Coba ketua kelas. Yang astronomis. Iya, astronomis. Secara astronomis wilayah Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Baik, bagus. Geografisnya apa? Secara geografis Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia serta dua samudra yang Samudra Hindia dan Pasifik. Jadi secara geografisnya Indonesia itu berada di dua benua Asia dan benua Australia, dan juga di dua samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah ya, tadi kan Indonesia kan terbentang dari Sabang sampai Merauke. Batas wilayahnya, kita bisa melihat batas wilayah Indonesia dari bagian barat berbatasan dengan ini ya, Indonesia bagian barat ya, ini perbatasan ini di bagian barat ini ya, bagian barat Indonesia. Nah ini ya, ada namanya Pulau Ronde. Ini Pulau Ronde. Pulau Ronde ini berada di sini di atas wilayah Aceh lagi. Oh ini lagi ya, ini ya. Ada penghuni yang mana Bang? Hah? Ada penghuninya? Pulau Ronde ini penghuninya tidak banyak, karena dia memang berada di Kabupaten Lautan dan Samudra ya. Oh. Tapi sistem pertahanannya Ini sih. enggak adakah sistem pertahanan di pulau tersebut? Sistem pertahanannya, itulah batas wilayah kita akan dijaga ya. Nah, jadi pertahanannya tetap pertahanan dari negara kita. Bukannya jawabannya. Jadi bisa kita lihat wilayah Indonesia bagian timur ya. Bagian timur ini berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Yang berikutnya bisa kita lihat nih ya. Bagian utara ini berbatasan
Indonesia. Batas wilayah Indonesia bagian selatan. Bagian selatan ini berbatasan dengan wilayah timur Indonesia, Timor Leste. Timor Leste ini dulu bagian dari Indonesia Timur, tapi sekarang sudah berpisah dari wilayah NKRI. Dia berdiri sendiri ya. Berarti menjadi sebuah negara itu? Iya, sebuah negara. Dia berdiri sendiri menjadi sebuah negara dan melepaskan diri dari NKRI. Baik anak buah sekalian, sudah kita bisa merefleksikan ya bahwasannya luas wilayah Indonesia itu terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, di mana wilayah itu memberikan hal-hal yang positif ya, bisa hal-hal yang positif. Sudah jadi kita dalam hal ini paling ingin memberikan sebuah intisari dari materi kita. Wilayah kita terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, di mana dari Sabang sampai Merauke itu terdiri dari beberapa pulau, beberapa suku bangsa, sehingga kita bisa melihat dari semboyan bangsa Indonesia. Apa semboyannya? Yang ada di dalam burung Garuda itu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan itu bukan dijadikan sebuah pemisah, tapi dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Karena apa? Kita hidup implementasi dari Pancasila adalah kita harus berlandaskan kepada nilai Pancasila, sehingga persatuan itu akan tetap menjalin kokoh. Sudah, anak buah sekalian, kesimpulan dari materi kita ini bahwasannya keanekaragaman yang ada di wilayah Indonesia ini merupakan sebuah kekayaan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, sehingga kekayaan ini dijadikan sebagai sumber untuk tadi itu ya, sumber hidup masyarakat Indonesia di wilayah tersebut. Tadi ya, jadi itu sedikit rangkuman dari Noli bahwasannya Indonesia ini terbentang luas, dijadikan kekayaan yang dijadikan untuk sumber kehidupan warga negaranya di wilayah tersebut. Baik anak-anak sekalian, nanti untuk materi selanjutnya kita membahas, tadi kan wilayah ya. Untuk materi selanjutnya kita membahas tentang warga negara di wilayah Indonesia. Baik, sebelum kita mengakhiri, maka baiknya kita menutupnya dengan mengucapkan hamdalah dan terlebih dahulu ya Pak. Ini ucapkan doa terlebih dahulu. Baik, ketua kelas bikin baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima alamtana allazi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Sekalian, mau ingatkan karena kita masih dalam suasana pandemi, ya, jangan lupa protokol kesehatan, dan paling kami ingatkan kepada anak-anak sekalian untuk jangan lupa selalu laksanakan kewajibanmu sebagai umat beragama, dan laksanakan kewajibanmu, dan patuhi perintah orang tuamu, dan jangan lupa ini tetap kita jaga prokes, ya kan, prokes yang diadakan oleh pemerintah. Sekian dan terima kasih anak-anak sekalian. Tak lupa mari mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian karena kita sampai waktu yang memisahkan ya, karena akan masuk materi pelajaran yang lain.
Terima kasih dan menutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti.